Halo teman-teman, di sini aku mau jelasin resume dengan mata kuliah pengenalan teknologi informasi dengan dosen pengampu Bapak Budi Kristianto. Perkenalkan, nama saya Fitri Wayuningsi dengan NIM 562021 dari D3 Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Satyawacana. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komputer, laptop, PC, server, perangkat jaringan komputer, teknologi mobile, dan wireless. Yang pertama yaitu komputer. Komputer adalah suatu perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengelola data sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan sebelumnya sehingga menghasilkan informasi bermanfaat bagi penggunanya. Definisi komputer adalah alat elektronik yang terdiri dari rangkaian berbagai komponen yang saling terhubung sehingga membentuk suatu sistem kerja. Sistem di dalam komputer tersebut dapat melakukan pekerjaan secara otomatis berdasarkan program yang diperintahkan kepada sehingga mampu menghasilkan informasi berdasarkan data dan program yang ada. Fungsi dari komputer yaitu data input, data proses, data output, data stroke, data movement. Yang kedua ada laptop. Laptop berasal dari kata lap yang artinya pangkuan dan top artinya atas. Jadi secara sederhana pengertian laptop adalah komputer kecil yang biasa digunakan di atas pangkuan. Bentuk laptop kecil, ringan, fleksibel dan dapat dibawa kemana-mana. Ia terdiri dari beberapa komponen yang mencakupi casing perangkat input-output, keyboard, monitor, touchpad, motherboard, baterai, dan juga perangkat lunak berupa sistem operasi dan aplikasi-aplikasi. Berdasarkan dengan komputer desktop, laptop dilengkapi baterai yang memungkinkan ia tetap beroperasi meskipun tidak terhubung langsung ke sumber listrik. Di Indonesia sendiri terdapat beragam merek laptop yang beredar, mulai dari Asus, Apple, Acer, Lenovo, HP, Dell yang memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Laptop terkadang disebut juga dengan komputer notebook atau notebook saja sebagai komputer pribadi. Laptop memiliki fungsi yang sama dengan komputer desktop komputer pada umumnya. Komponen yang terdapat di dalam sama persis dengan komponen pada desktop. Hanya saja ukurannya diperkecil, dijadikan lebih ringan, lebih tidak panas, dan lebih hemat daya. Yang ketiga ada PC. PC adalah personal komputer. Sebelumnya pengertian komputer secara bahasa berasal dari kata bahasa Inggris yaitu to compute, yang artinya adalah menghitung. Dari situ dapat ditarik kesimpulan bahwa komputer adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengolahan data atau perhitungan. Personal komputer atau PC adalah perangkat komputer yang bisa digunakan perorangan. PC pada umumnya digunakan di rumah, pusat perbelanjaan maupun di kantor untuk kebutuhan pribadi dan perusahaan. Fungsi dari PC sendiri yaitu yang pertama ada hardware perangkat keras, komponen pada komputer yang secara fisik dapat terlihat dan disentuh harus dibagi lagi menjadi 4 yaitu input device, process device, output device, dan peripheral device. Contoh hardware pada PC adalah keyboard, mouse, monitor, CPU, hard disk, PSU, printer, cooling fan. Yang kedua ada software perangkat lunak. Data yang terdapat pada komputer yang diformat kemudian disimpan secara digital dan tidak dapat disentuh secara fisik. Software juga merupakan program yang berisi instruksi untuk mengolah data dan menghasilkan sebuah informasi. Software dibagi menjadi dua yaitu sistem operasi dan aplikasi. Contoh software sistem operasi ini adalah Windows, Linux, dan lain-lain. Sedangkan software jenis aplikasi adalah Microsoft Office, Adobe Reader, AutoCAD, CorelDRAW, dan sebagainya. Yang ketiga ada brandware yang menggunakan PC. Brandware ini disebut juga dengan user, netter, gamer, atau yang lainnya, tergantung dari manfaat apa yang diambil dari seseorang tersebut dengan menggunakan PC. Lalu yang keempat ada server. Server atau dalam bahasa Indonesia bisa disebut peladen, merupakan suatu sistem komputer yang memiliki layanan khusus berupa menyimpan data. Data yang disimpan melalui server berupa informasi dan beragam jenis dokumen yang kompleks. Layanan tersebut ditujukan khusus untuk klien yang berkebutuhan dalam menyediakan informasi untuk menggunakan atau mengunjungkan server berperan penting dalam menyediakan layanan akses lebih cepat untuk mengirim atau menerima data maupun informasi yang tersedia pada server. Dalam bentuk fisiknya, server berwujud jaringan komputer dan memiliki ukuran yang sangat besar dan beberapa komponen pendukung proses dan RAM yang berkapasitas besar. Fungsinya yaitu melayani pemerintah komputer klien
Yang kedua, menyimpan data dan informasi. Yang ketiga, menyediakan database untuk dijalankan. Yang keempat, ada mengatur lalu lintas transfer data atau file. Yang kelima, ada mengamankan dari serangan kejahatan. Yang kelima yaitu saya akan menjelaskan tentang perangkat jaringan komputer. Perangkat jaringan adalah komponen-komponen hardware beserta software untuk membangun sebuah jaringan komputer. Pengertian dari masing-masing perangkat, yang pertama, router adalah sebuah perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan lebih dari satu jaringan. Yang kedua, modem merupakan singkatan dari dua buah kata yaitu demodulator dan modulator. Modulator berfungsi untuk mengubah sinyal informasi menjadi sinyal pembawa yang kemudian siap untuk dikirimkan, sedangkan demodulator memiliki fungsi untuk memisahkan signal informasi yang berisi file, data, teks, suara, video, dan lain-lain dengan sinyal pembawa agar dapat diterima. Yang ketiga, switch adalah sebuah komponen pada komputer yang digunakan untuk membentuk sebuah hubungan. Hubungan tersebut dibuat dengan cara menghubungkan beberapa hub menjadi satu agar membentuk jaringan yang lebih besar. Yang keempat, ada NIC, adalah kartu yang digunakan sebagai jembatan untuk menghubungkan komputer ke sebuah sistem jaringan. Perangkat keras NIC sendiri terhubung langsung dengan mainboard. Yang kelima, ada repeater, memiliki fungsi pengulangan. Pengulangan yang dimaksud di sini adalah menyusun ulang sinyal digital yang rusak akibat proses pengiriman. Yang keenam, hub. Hub adalah sebuah perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan antara sebuah komputer-komputer lainnya. Koneksi yang dijalankan penggunaan hub biasanya menggunakan bantuan kabel. Yang ketujuh, ada bridge, adalah sebuah alat yang digunakan untuk menghubungkan jaringan LAN. Jaringan LAN yang satu dihubungkan dengan jaringan lainnya sehingga membentuk sistem jaringan yang jauh lebih luas dan kompleks. Yang kedelapan, ada akses point, adalah sebuah perangkat jaringan untuk menghubungkan komputer dengan sistem jaringan lokal LAN secara nirkabel. Yang kesembilan, ada kabel, merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal dari satu tempat ke tempat lain. Yang kesepuluh, ada konektor, merupakan alat yang dipasang pada masing-masing ujung kabel jaringan untuk menghubungkan adapter network dengan kabel. Saya akan menjelaskan tentang teknologi mobile. Kata mobile itu sendiri bisa diartikan dengan bergerak. Komunikasi mobile artinya siapa saja bisa berkomunikasi kapanpun dan dimanapun dengan jaringan komunikasi yang selalu ada dan seolah-olah ikut bergerak bersama pemakainya kemanapun. Generasi-generasi teknologi mobile yaitu generasi pertama 1G ditandai dengan adanya pengembangan sistem analog kecepatan rendah yaitu teknologi AMPS Advanced Mobile Phone System dengan band frekuensi 8000 MHz. Yang kedua, ada generasi 2G, GSM dan CDMA. GSM yang merupakan penggabungan antara VDMA dan TDMA, sedangkan pada CDMA terdapat kode tertentu untuk membedakan pengguna pada frekuensi yang sama. Generasi 2,5G adalah generasi yang adanya GPRS dan pemakainya Edge. Yang ketiga, ada generasi 3G, merupakan generasi ketiga berkecepatan tinggi ditandai dengan kemunculan teknologi UMTS Universal Mobile Telecommunication Service yang bertujuan untuk memberikan kecepatan akses data lebih baik dibandingkan GPRS, Edge, dan GSM. Yang keempat, ada generasi 3.5G ditandai dengan munculnya teknologi untuk mengakses internet yang lebih cepat yaitu HSDPA, High Speed Download Packet Access. Yang kelima, ada generasi 4G ditandai dengan layanan akses internet yang lebih lengkap dengan basis internet protokol dan adanya pengembangan Wi-Fi dan WiMAX. Lalu ada wireless. Pengertian wireless adalah telekomunikasi nirkabel yang menggunakan prinsip gelombang elektronik untuk mengirimkan data maupun informasi. Gelombang elektronik nantinya akan dipancarkan melalui sebuah pemancar yang ada dan ditangkap oleh alat tertentu. Fungsi dari jaringan wireless untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam jaringan seperti laptop, komputer, tablet, smartphone, printer sehingga bisa berkomunikasi satu sama lain. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan hardware. Hardware terdiri dari CPU, motherboard, power supply, hard disk, dan monitor. Yang pertama ada CPU, Central Processing Unit atau CPU, dapat diibaratkan sebagai
otak dari komputer. Hal ini bukan tanpa alasan, tetapi karena perangkat keras atau hardware yang satu ini mengandalkan seluruh proses yang berlangsung pada sebuah komputer. Karena itulah, kualitas komputer sangat dipengaruhi oleh CPU. Semakin bagus CPU yang digunakan akan semakin baik performa komputer. Contoh dari prosesor misalnya seperti Intel, AMD, ARM, dan Cyrix. Yang kedua ada motherboard. Jika CPU adalah otak dari komputer, maka lain lagi dengan motherboard. Sama seperti namanya, hardware ini berbentuk papan sirkuit yang menjadi pangkal dari hardware sebuah komputer. Artinya pada motherboard ada papan sirkuit. Inilah semua hardware yang ada pada suatu komputer terkoneksi. Tanpa motherboard, seluruh hardware pada komputer tak akan bisa digunakan. Motherboard dibekali dengan chip basis input-output system BIOS untuk mendukung kinerja. Yang ketiga ada power supply. Power supply sangat dibutuhkan. Perangkat keras kelistrikan ini berfungsi untuk mengelola sistem kelistrikan pada perangkat keras komputer yang lainnya. Tugas power supply adalah untuk menstabilkan daya listrik untuk tegangan pada komputer. Umumnya, setiap komputer dikoneksikan dengan stabilizer voltage atau stavolt yang berfungsi untuk menstabilkan daya listrik sebelum dikelola oleh power supply. Namun, Anda juga dapat menambahkan perangkat keras kelistrikan lain seperti unitary portable power supply (UPS) untuk backup daya listrik saat mati listrik. UPS sangat didasarkan untuk dipasang agar komputer tidak mati tiba-tiba saat aliran listrik mati karena mati listrik. Pemasangan perangkat ini juga dapat mencegah kerusakan pada perangkat keras komputer. Yang keempat ada hard disk. Hard disk termasuk dalam kelompok perangkat keras untuk menyimpan yang berfungsi untuk menyimpan data dari pengguna. Secara umum, hardware penyimpanan yang termasuk jenis-jenis hardware ini didasarkan dalam dua bentuk, yaitu penyimpanan volatile dan non-volatile. Berdasarkan termasuk dalam media penyimpanan non-volatile, artinya data yang tersimpan pada perangkat keras ini tidak akan hilang jika komputer dimatikan. Hardware yang termasuk media penyimpanan volatile dan random access memory RAM. Selain hard disk, ada juga jenis memori penyimpanan non-volatile yang disebut dengan read-only memory yang lebih dikenal dengan mana ROM. Seperti namanya, media penyimpanan ini hanya dapat menampilkan data dalam bentuk read-only. Yang kelima ada monitor atau layar komputer, termasuk perangkat keras output utama dalam jenis-jenis hardware. Perangkat keras yang berupa layanan berbentuk segi empat ini berfungsi untuk menayangkan atau menunjukkan hasil dari proses data grafis yang didukung oleh VGA. Dalam perkembangannya, monitor memiliki sejarah yang panjang. Monitor tertua yang digunakan pada komputer adalah monitor coated ray tube CRT. Monitor ini memanfaatkan teknologi sinar katoda yang diletakkan di dalam tabung. Jenis-jenis hardware yang kerap disebut monitor tabung ini masih cukup banyak digunakan dalam perangkat elektronik seperti televisi, walaupun jarang dijumpai pada komputer. Baik, di bab 3 ini saya akan menjelaskan pemahaman tentang software, driver, application, operating system, dan utilities. Yang pertama ada software. Software adalah suatu program di dalam komputer yang menjalankan fungsi tertentu. Contoh software adalah Windows, Microsoft Word, Google Chrome, Sublime Text, dan lain-lain. Contoh software yang pertama yaitu sistem operasi. Software ini berfungsi untuk mengendalikan seluruh komponen yang ada di dalam sistem komputer. Tanpa adanya OS, maka berbagai software, aplikasi, dan utilitas tidak akan berpengaruh kepada hardware sehingga tidak ada interaksi antara pengguna dengan komputer. Contoh OS terpopuler saat ini antara lain Microsoft Windows. Sistem operasi yang biasanya disebut dengan Windows ini dikembangkan Bill Gates yang memanfaatkan tampilan berbasis GUI, Graphical User Interface. Yang kedua ada Unix, sistem operasi buat Ken Thompson dan Dennis Ritchie yang dikembangkan olay AT dan Bell Labs dengan konsep portable, multitasking, serta multi-user yang lebih menekankan pada kinerja workstation dan server yang kemudian berkembang menjadi Linux. Yang ketiga ada Linux, adalah OS yang pada awalnya dikembangkan Linus Torvalds yang dibutuhkan emulsi terminal untuk akses ke server Unix yang memiliki oleh universitasnya. Linux kemudian mengembangkan kernel monolitik yang mengendalikan proses jaringan in peripheral maupun akses sistem berkas.
Lalu ada macOS, sistem operasi buatan Apple, komputer yang dibuat khususnya untuk komputer Macintosh saja. macOS menjadi OS pertama yang memakai interface berbasis grafik. Yang kedua, ada program aplikasi. Adalah suatu program yang ditulis menggunakan bahasa pemrogram tertentu yang diterapkan bidang tertentu pula. Contoh dari aplikasi yang paling populer antara lain Microsoft Office, paket software untuk kebutuhan perkantoran yang khusus untuk menjalankan pada OS Windows, dan Mac OS X, aplikasi yang paling banyak digunakan dalam paket Microsoft Office, di antara lain Word, Excel, dan PowerPoint. Lalu ada Adobe Photoshop, merupakan contoh software pengelola gambar maupun foto buatan Adobe System. Aplikasi ini umumnya digunakan editor foto, fotografer, dan perusahaan iklan untuk mengedit foto, menghasilkan gambar dan foto sesuai kebutuhan dan keinginan. Lalu ada Google Serum. Aplikasi ini peramban web open source yang dikembangkan Google menggunakan rendering WebKit, proyek open source yang dinamakan Serum, yang kemudian banyak diadopsi oleh berbagai aplikasi browser lainnya. Lalu ada WinRAR, shareware manajemen arsip dan kompresi yang dibuat Agni Rosal. Aplikasi ini dapat dimandirkan file dengan 40% kompresi dari ukuran awal sehingga dapat menghemat ruang penyimpanan. Lalu yang ketiga ada program utilitas, adalah software yang memiliki fungsi utama untuk membantu memudahkan pengguna dalam mengelola, merawat, dan mempertahankan kinerja sistem operasi. Contoh software utilitas yaitu ada antivirus, merupakan software yang berfungsi melindungi komputer dari ancaman malware, adware, spyware, trojan, dan worm, dan sebagainya. Windows Media Player, sesuai dengan namanya, aplikasi ini merupakan software pemutar konten media seperti musik, video, dan foto. Lalu ada Winamp, aplikasi freeware dan hardware untuk memutar media dari berbagai kodek dari bermacam format file audio. Lalu ada FLV Player, aplikasi pemutar Adobe Flash Video yang mendukung fitur pemutaran lokal maupun streaming. Yang kedua ada driver. Fungsi utama driver komputer adalah menyediakan transparansi dan bertindak sebagai penerjemah perintah antar hardware dengan sistem operasi atau aplikasi. Lalu pembuatan aplikasi dapat mengontrol hardware dengan mudah cukup dengan mengimplementasikan API (Application Program Interface) yang disediakan driver dengan bahasa pemrograman yang lebih tinggi. Lalu ada application. Application adalah paket perangkat lunak komputer yang melakukan fungsi spesifik secara langsung untuk penggunaan akhir atau dalam beberapa kasus. Namun itu berbeda dengan cara kerja atau mekanisme kerja dari web aplikasi atau web application, yaitu ini dimulai saat user pengguna mengakses aplikasi web melalui browser web atau aplikasi seluler, kemudian memicu pemerintah ke server web melalui internet. Yang kedua, lalu web server meneruskan permintaan ke server dari aplikasi web dan melakukan tugas dan diminta seperti pemerintah database atau memproses data, kemudian menghasilkan output atau hasil dari data yang diminta. Yang ketiga ada server aplikasi web, kemudian mengirimkan hasil kembali ke server web. Yang keempat ada server web mengirimkan informasi yang diminta ke klien, desktop, perangkat seluler, tabel, dan lainnya, sehingga informasi tersebut muncul dari layar pengguna. Lalu ada operating system. Operating system OS adalah software yang mengatur atau mengontrol kerja hardware yang menjalankan aplikasi di dalam suatu sistem komputer. Fungsi-fungsi dari operasi sistem lainnya adalah resource manager, pengelola sumber daya yang mengalokasikan, contoh adalah memori CPU, disk drive, dan perangkat lainnya. Yang kedua, optimize adalah penjadwal masuk input oleh user, mengakses basis data, proses komputer, dan pengguna. Lalu ada interface, perantara antara menggunakan dengan perangkat keras melalui tampilan yang user friendly. Lalu ada server, berfungsi untuk melayani pengguna komputer. Terus ada koordinator, mengkoordinasi, menyediakan fasilitas. Lalu ada gatekeeper, berfungsi sebagai pengendali hak akses oleh pengguna yang mengendalikan siapa saja yang berhak masuk dalam sistem yang menguasai apa saja yang dilakukannya. Lalu ada account, berfungsi untuk mengatur waktu CPU, pengguna memori, pemanggilan I/O, disk stroke, dan waktu koneksi terminal. Saya akan menjelaskan tentang utilitas. Utilitas internal adalah utilitas yang sudah ada pada Windows, secara default sudah terinstall pada saat selesai menggunakan Windows.
Contohnya yaitu File Manager adalah program utilitas yang melakukan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan manajemen file seperti performatan yang melayani disk, menampilkan daftar file, memeriksa jumlah ruang yang digunakan dan ruang kosong pada media penyimpanan, mengordinasikan, merename, menghapus, memindahkan, dan mengurutkan file-file. Lalu, Personal Firewall adalah program utilitas yang berfungsi untuk mendeteksi dan melindungi komputer dari usaha komputer lain untuk masuk ke komputer tanpa izin. Yang ketiga ada Disk Documenter adalah yang menata kembali file-file yang ruang-ruang kosong pada hard disk komputer agar sistem operasi dapat mengakses data dan program dapat berjalan lebih cepat. Yang keempat ada utilitas backup, suatu program yang memungkinkan pengguna untuk menyalani atau membackup file-file terpilih atau seluruh hard disk ke media lain seperti CD, DVD, dan lain-lain. Yang kelima ada utilitas diagnostik, mengumpulkan informasi teknis mengenai hardware dan software tertentu dari komputer, kemudian membuat laporan yang menggarisbawahi masalah-masalah yang teridentifikasi. Yang keenam ada image viewer, yang memungkinkan pengguna untuk menampilkan, menyalani, dan mencetak isi dari file gambar. Lalu ada disk scanner, terus ada Unisteller, ada screensaver, dan kriptografasi utilitas dapat membantu dalam mengkonfirmasi ke dalam kode bahasa biasa yang juga mengkonfirmasi kode ke dalam bahasa biasa. Baik, di bab 4 saya akan menjelaskan tentang brainware, programmer, sistem analis, network application, database designer, dan technical support. Brainware adalah perangkat intelektual yang berperan sebagai pengguna perangkat komputer, hardware, dan software. Singkat, yang dimaksud dengan brainware adalah manusia yang menggunakan komputer. Fungsi brainware terdiri dari 5, yaitu merancang sistem, membuat program, aplikasi komputer, mengelola sistem komputer, melakukan maintenance sebagai operator, dan user. Programmer adalah orang yang bertanggung jawab membuat sebuah sistem dengan bahasa pemrograman, seperti meliputi merancang, menulis kode, sampai menguji program hingga siap digunakan. Tugas programmer yaitu menganalisis program yang dibutuhkan, merancang flowchart, menulis kode, melakukan debugging, menguji program. Yang ketiga ada sistem analis. Sistem analis merupakan pihak tertentu yang ditugaskan mengurus perangkat lunak di sebuah perusahaan, biasanya berhubungan dengan pembangunan sistem berdasarkan kebutuhan. Tugasnya yaitu mengurus perangkat lunak, memberi rekomendasi perangkat pada perusahaan, analisa sistem aplikasi maupun menyampaikan penjelasan pada customer dan developer. Penguasa bahasa pemrograman, memegang kendali dalam anggaran, memiliki keterampilan bisnis, mampu membantu kinerja pemrogramer. Tidak semua perusahaan menggunakan jasa sistem analis dan membuat user secara manual dan pelatihan berkala. Lalu ada network administrator, orang yang bertanggung jawab untuk selalu mengawasi sistem komunikasi di kantor agar tetap berjalan lancar. Selain itu, berikut ini penjelasan lengkap dari tugas dan tanggung jawab network administrator. Yang pertama ada memberikan pengawasan teknis wide area network, termasuk perencanaan, implementasi, pemeliharaan, dan pemecahan masalah. Lalu ada mempersiapkan dan memelihara dokumentasi konfigurasi jaringan dan tata letak kabel, merancang dan mengelola infrastruktur kabel dan sistem pendukung, merekomendasikan peningkatan jaringan dan peralatan baru, memberikan pelatihan untuk melatih jika ada perangkat keras atau perangkat lunak yang baru, melakukan riset dan merekomendasikan pendekatan untuk tugas sistem administrator, menganalisis dan memantau keamanan server dan memperbaiki untuk mengatasi ancaman keamanan, menyediakan perangkat keras dan sistem operasi untuk menunjang sistem komputer perusahaan. Lalu ada database designer, seseorang yang berfungsi untuk mendesain database. Tugas database designer ini dibagi menjadi 2, yaitu perancang desain komputer atau logikal. Database yaitu mengidentifikasi entitas, atribut, dan hubungan di antaranya keduanya serta memberikan constraint batasan. Merancang desain database secara fisik yaitu memutuskan bagaimana logika database desain terrealisasi secara fisik, misalnya memetakan logika database desain menjadi tabel-tabel yang terintegrasi. Lalu ada technical support. IT support merupakan seorang teknis yang berperan untuk mengevaluasi dan peningkatan terhadap 3 objek utama teknologi perusahaan, yaitu komputer, software, dan pengembangan
pengembangan sistem jaringan network system, tanggung jawab dan tugas sangat bergantung dengan kebutuhan user dalam sebuah perusahaan. Di bab 5 yaitu pemahaman cloud computing, lalu ada grid computing, yang ketiga ada sistem komputer. Yang pertama itu ada cloud computing. Konsep komputer berbasis internet. Jadi dengan cloud computing kita bisa melakukan pekerjaan layaknya menggunakan komputer seperti menyimpan, mengakses, dan mengelola data menggunakan mudah. Seperti halnya komputer pribadi, cloud computing menggunakan 3 komponen utama yaitu server, sistem operasi, dan software. Ketiga komponen ini nantinya akan mendukung dengan koneksi internet untuk mengaksesnya. Lalu ada grid computing, merupakan computing cara penggabungan sumber daya yang melibatkan banyak komputer yang terhubung dalam suatu jaringan yang membentuk suatu kesatuan sistem komputer dengan sumber daya dalam skala besar yang besarnya hampir sama dengan sumber daya komputasi dalam komputer-komputer yang bentuknya yang tidak berada dalam suatu kendali terpusat. Yang ketiga ada sistem komputer, kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dengan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Perangkat terdapat pada sistem komputer diantaranya hardware, software, dan firmware. Di bab 6 saya akan menjelaskan undang-undang ITE baik yang ada di Indonesia maupun di negara lain. Yang kedua ada undang-undang terkait komputasi dan telekomunikasi baik di Indonesia dan di dunia. Undang-undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik, merupakan undang-undang yang mengatur tentang informasi elektronik dan transaksi elektronik. Informasi elektronik diartikan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interface (EDI), surat elektronik, elektronika mail atau email, telegram, telex, telekopi atau jenisnya, huruf tanda angka, kode akses, simbol atau profesi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Yang kedua itu ada Undang-Undang Telekomunikasi, secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Ada undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan dan aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh seluruh penyelenggaraan dan penggunaan telekomunikasi di Indonesia. Hal itu mencakup tentang asas dan tujuan telekomunikasi, hak dan kewajiban penyelenggara dan pengguna telekomunikasi, penomoran, interkoneksi, tarif dan perangkat telekomunikasi, juga ketentuan pidana dan sanksi. Di bab 7 saya akan menjelaskan mobile computing. Lalu ada sistem as a service (SaaS). Yang ketiga ada infrastructure as a service (IaaS). Mobile computing, pengertiannya itu ada mobile computing merupakan paradigma baru dari teknologi yang mampu melakukan komunikasi walaupun user melakukan perpindahan. Lalu ada merupakan kemajuan teknologi komputer sering disebut sebagai mobile komputer, portable komputer yang dapat berkomunikasi dengan jaringan tanpa kabel nirkabel. Lalu ada merupakan sekumpulan peralatan hardware, data dan perangkat lunak aplikasi yang bermobilitas atau berpindah lokasi. Lalu ada merupakan kelas tertentu dari sistem terdistribusi di mana beberapa nodes dapat melepaskan diri dari operasi terdistribusi, bergerak bebas dan melakukan koneksi kembali pada jaringan yang berbeda. Lalu ada tidak sama dengan wireless komputer. Terus ada SaaS, Software as a Service, adalah perangkat lunak yang dijadikan sebagai layanan yang bersifat online. SaaS juga disebut sebagai layanan aplikasi berbasis komputer awan atau cloud. Alasan perusahaan menggunakan SaaS yaitu menghemat waktu, mengurangi biaya operasional, mengurangi kebutuhan tempat, mudah dalam mengakses, lalu memudahkan proses analisa data. Yang ketiga ada IaaS, suatu jenis cloud service yang banyak diminati oleh berbagai perusahaan, khususnya perusahaan startup atau perusahaan kecil lainnya. Karakteristik dari IaaS terbagi menjadi 7, yaitu bisa diakses dengan menggunakan yang banyak, lebih hemat biaya, yang lebih bervariasi tergantung kebutuhan perusahaan, layanan yang ada di dalamnya sangat scalable, lalu ada bisa diakses oleh lebih banyak pengguna dalam satu hardware. Terus ada perusahaan bisa tetap memiliki kendali secara penuh terhadap infrastruktur, terus ada lebih fleksibel.
Baik, di bab 8 saya akan menjelaskan teknologi mobile yang seperti dampak positif dan negatifnya. Teknologi game atau permainan adalah suatu yang sangat digemari oleh anak-anak hingga orang dewasa. Game berarti hiburan. Permainan game juga merujuk pada pengertian sebagai kelincahan intelektual playability. Sementara kata game bisa diartikan sebagai arena keputusan dan aksi permainan. Dan di teknologi game itu ada dampak negatif dan positif. Saya akan menjelaskan dampak positif. Dampak positif terdiri dari menambah teman, membuat pola pikir semakin cepat, meningkatkan kemampuan berbahasa asing, mengurangi stres, melatih kesabaran, melatih ketangkasan. Dan dampak negatifnya itu ada kecanduan, malas, kurang tidur, dan mengalami kekurangan finansial. Baik, di bab 9 saya akan menjelaskan tentang teknologi virtual dan augmented reality serta implementasinya terhadap kehidupan manusia. Lalu di sini ada teknologi virtual, teknologi yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan yang disimulasikan oleh komputer simulated environment. Lingkungan ini sebetulnya tiruan atau benar-benar tempat yang hanya ada dalam imajinasi. Manfaat dalam kehidupan manusia yaitu rapat biasa menggunakan virtual reality, yang kedua ada menghemat budget kantor, yang ketiga ada pendidikan. Dan pendidikan ini, baru-baru ini Walmart menggunakan VR untuk membantu pelatihan karyawan mereka yang tersebar di seluruh Amerika. Dengan menggunakan VR, maka Walmart dapat memastikan bahwa seluruh karyawan mereka akan mendapatkan tingkat pengembangan diri dan pelatihan yang sama. Khusus bagi mereka yang suka sekali belajar secara visual, hal ini menggantikan metode pembelajaran kuno. Yang kedua itu pengobatan. Banyak rumah sakit yang mulai mempelajari teknologi VR untuk membantu pasien mereka untuk mengobati berbagai macam penyakit. Praktik VR dikabarkan dapat membantu para calon dokter untuk mempelajari prosedur pengobatan yang akan mereka gunakan di kemudian hari. Dalam implementasi yang lebih advance, dikabarkan bahwa VR dapat digunakan untuk mengobati sebagai pengganti obat bius dengan terapi distrasi. Terus ada pariwisata dan pemasaran dan customer experience. Lalu augmented reality. Augmented reality adalah sebuah istilah untuk lingkungan yang menggabungkan dunia nyata dan dunia virtual yang dibuat oleh komputer, sehingga batas antara keduanya menjadi sangat tipis. Sistem ini lebih dekat kepada lingkungan nyata real. Manfaat dalam kehidupan manusia yaitu ada hiburan, entertainment. Dunia hiburan membutuhkan AR sebagai penunjang efek-efek akan dihasilkan oleh hiburan tersebut. Yang kedua ada military training. Militer menggunakan AR untuk membuat sebuah permainan perang di mana prajurit akan masuk dalam dunia game tersebut dan seolah-olah seperti melakukan perang sesungguhnya. Yang ketiga ada engineering design. Seorang engineering design membantu AR untuk menampilkan hasil desain mereka secara nyata terhadap klien. Dengan AR, klien akan tahu tentang spesifikasi yang lebih detail tentang desain mereka. Yang keempat ada robotik dan telerobotik. Dalam bidang robotika, seorang operator robot menggunakan pengendara pencitraan visual dalam pengendalian robot ini, jadi menerapkan AR dibutuhkan di dunia robot. Consumer design, seorang pengembang menggunakan brosur virtual untuk memberikan informasi yang lengkap secara 3 dimensi sehingga pelanggan dapat mengetahui secara jelas produk yang ditawarkan. Lalu ada kedokteran, medical. Teknologi pencitraan sangat dibutuhkan di dunia kedokteran, seperti misal untuk mengenali operasi, mengenal pembuatan vaksin virus, dan lain-lain. Untuk itu, bidang kedokteran menerapkan AR pada visualisasi penelitian mereka. Baik, terima kasih dan sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Selamat menjalankan aktivitas semuanya. Sampai jumpa.